Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Elvariani, saya dari kelas manajemen 20F. Untuk pertemuan 12 kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa. Analisa terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada analisa fundamental dan yang kedua ada analisa teknikal. Analisa fundamental yaitu analisa yang bertujuan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan tertentu. Tujuannya adalah agar bisa mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional perusahaan publik. Ada dua jenis pendekatan analisa fundamental. Fundamental top-down dan fundamental top-down memungkinkan investasi melihat gambaran kinerja sebuah perusahaan secara umum. Singkatnya, jika secara umum perusahaan memiliki kinerja yang baik, maka komponen perusahaan bisa dianggap baik. 4 poin yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, kondisi makroekonomi global. Yang kedua, kondisi makroekonomi dalam negeri. Yang ketiga, prospek pertumbuhan per sektor usaha. Dan yang terakhir, fundamental perusahaan. Pendekatan analisa fundamental bottom up. Pendekatan kedua adalah pendekatan analisa saham fundamental bottom up yang merupakan kebalikan dari pendekatan yang pertama. Di sini, kita harus bisa melihat aspek terperinci dari kinerja suatu perusahaan. Tidak masalah jika kita harus mengintip laporan keuangan, bahkan jika kita harus tahu daya usaha perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analisa saham teknikal. Analisa ini tidak hanya bersifat dinamis, tetapi juga aplikatif dan memerlukan ketekunan untuk mempelajarinya. Secara umum ada dua metode yang digunakan, yaitu metode klasik dan modern. Sesuai namanya, analisa teknikal melibat pendekatan teknis dengan penggunaan dua metode. Metode klasik menggunakan chart harga saham dan metode modern menggunakan indikator dengan algoritma atau rumus statistik untuk bisa menggambarkan grafiknya. Cara analisa saham fundamental. Yang pertama, kita perhatikan kinerja dan kondisi perusahaan. Untuk menjalankan analisa fundamental, diperlukan laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai valuasi saham. Ini juga membantu mengetahui kinerja serta kondisi perusahaan. Saat memutuskan untuk membeli saham perusahaan tertentu, kita harus memperhatikan performa dan kondisi perusahaan tersebut. Yang kedua, tetapkan acuan harga wajar saham. Diperlukan acuan harga saham agar bisa menentukan harga saham murah atau mahal dan bagus atau tidaknya. Dengan acuan tersebut, para investor tidak akan asal beli. Begitu. Dan yang ketiga, monitor dan evaluasi saham secara rutin. Kita harus selalu memonitor dan mengevaluasi saham secara rutin. Memang terdengar menghabiskan waktu, tapi kamu memiliki peluang untuk mendapatkan return dari investasi yang sedang dijalankan. Jika tidak bisa melakukan secara langsung atau tidak tahu bagaimana cara memonitoring dan evaluasi yang tepat, kita bisa bekerja sama dengan sang ahli. Sayangnya harus ada sejumlah dana yang disiapkan agar bisa menggunakan jasa tersebut. Dan cara analisa saham teknikal. Saat berbicara tentang analisa saham teknikal, kita mungkin tertarik pada analisa saham Telkom, tapi sabar dulu sampai kita benar-benar paham tentang analisa saham. Tujuan dari analisa saham teknikal adalah menentukan kapan waktu yang tepat untuk beli saham. Selanjutnya ada moving average. Indikator lain dari analisa teknikal suatu saham adalah mark atau moving average. Indikator ini memberikan gambaran hubungan antara dua moving average atau rata harga dalam tren harga aset. Karena fleksibel dan mudah digunakan, semakin banyak trader yang menyukai indikator satu ini. Para trader ini pasar saham, komoditas, valuta asing atau obligasi menggunakan indikator ini tidak hanya untuk melihat tren tetapi juga momentum.
Secara umum, analisa teknikal saham memiliki dua indikator, yaitu overlays dan oscillator. Contoh dari overlay adalah MA atau Moving Average dan BB atau Bollinger Band. Sedangkan contoh dari oscillator adalah MACD atau RSI. Oscillators itu sendiri muncul terpisah dari grafik pergerakan harga. Ini juga menjadi bar penentu atau akhir sebuah tren. Jadi, apa itu oscillator? Oscillator adalah alat-alat analisis teknikal yang membangun band tinggi dan rendah band di antaranya dua nilai ekstrem. Tidak hanya itu, osilator juga membangun indikator tren yang berfluktuasi dalam batas-batas. Trader menggunakan indikator ini untuk bisa menemukan kondisi overbought atau oversold jangka pendek. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.